Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Aulia Dewi dari kelas 6E. Saya akan menjelaskan tentang hewan kurban dan akikah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hukum kurban dan akikah. Yang kedua, menganalisis ketentuan hewan kurban dan akikah. Yang ketiga, menganalisis pendistribusian daging kurban dan akikah. Yang keempat, menganalisis perbedaan kurban dan akikah. Yang kelima, menganalisis hikmah tasyri, adanya kurban dan akikah. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mengorbankan putranya sendiri Ismail alaihissalam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail alaihissalam kemudian diberitahu tentang mimpi tersebut, dan setelah mendengar cerita tersebut, dia langsung memohon kepada ayahnya untuk bertindak sesuai dengan mimpi tersebut karena dianggap benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu menjadi kenyataan ketika Ismail alaihissalam ikhlas bersedia dikorbankan oleh ayahnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwa ada seekor domba di tangannya saat acara penyembelihan dilakukan. Selanjutnya, pengertian kurban dan akikah. Kata korban secara harfiah berarti mendekati dalam bahasa Arab, yaitu koraba yukoribu kurbanan, artinya dekat. Kurban adalah tindak menyembelih hewan tertentu pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, akikah mengacu kepada rambut kepala bayi. Secara istilah, akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dan mencukur rambut. Hukum kurban dan akikah. Hukum kurban. Yang pertama, wajib bagi orang yang mampu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Yang kedua, sunnah muakkad menurut jumhur ulama. Dan hukum akikah. Sunnah bagi orang tua yang sudah bertanggung jawab dalam menanggung nafkah hidup dan kebutuhan anak. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar, fashali lirabika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau, ya Muhammad, akan kebajikan yang banyak. Sebab itu salatlah engkau karena Allah dan berkurbanlah. Ketentuan hewan kurban dan akikah. Hewan-hewan dapat dikurbankan dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misal pincang, sangat kurus, atau sakit. Syarat hewan yang akan disembelih untuk akikah sama dengan syarat hewan yang disembelih untuk kurban. Perbedaannya jika daging kurban diberikan sebelum dimasak, sementara daging akikah diberikan setelah dimasak. Ketentuan cukup umur hewan untuk berkurban dan akikah. Yang pertama, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, dan domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Seekor kambing atau domba yang dikorbankan hanya untuk 1 orang. Sedangkan si unta, sapi dan kerbau masing-masing untuk korban 7 orang. Sementara itu untuk akikah bagi laki-laki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Pendistribusian daging kurban dan akikah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sementara daging akikah diberikan setelah dimasak. Cobalah menganalisa perbedaan kurban dan akikah. Hikmah tasyrik, adanya kurban dan akikah. Hikmah kurban. Pertama, untuk mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, untuk meningkatkan kualitas takwa.
Ketiga, untuk berbagi kepada saudara yang miskin. Keempat, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat. Kelima, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah akikah. Yang pertama, perwujudan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, sebagai upaya mengajak anak untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai tebusan bagi anak sehingga syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari akhir kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat atas kelahiran anak sebagai usaha mengukuhkan tali persaudaraan di antara sesama. Dan yang kelima, sarana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membagikan sebagai rezeki berupa sajian daging akikah. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut, serta kaitkan dengan hikmah bagi orang yang berkurban dan menerima daging kurban. Jelaskan.